Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakinia dari kelas SPI 2, Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas arkeologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang mata kuliah arkeologi. Yang pertama, gambaran umum mengenai arkeologi. Di sini ada 3 definisi arkeologi, secara bahasa, umum, dan khusus. Secara bahasa, arkeologi terdiri dari 2 kata, arkeo yang berarti kuno dan logos yang berarti ilmu. Secara umum, arkeologi yaitu ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan-kebudayaan yang terjadi pada masa lalu. Secara khusus, arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia dari sejak pada masa prasejarah sebelum dikenalnya tulisan dan pada masa sejarah atau setelah dikenalnya tulisan. Di sini dapat disimpulkan bahwa ilmu arkeologi merupakan ilmu sosial yang menggunakan metode dan teknik khusus untuk menjelaskan proses budaya melalui materi yang ditinggalkan oleh manusia sendiri. Menurut Binford, tujuan akhir dari penelitian arkeologi ada 3, yaitu merekonstruksi budaya, merekonstruksi tingkah laku, serta menggambarkan proses perubahan budaya. Nah, ada beberapa ilmu bantu dalam ilmu arkeologi. Misalnya ada sejarah, antropologi, geologi, geografi, dan sebagainya. Nah, konsep dari arkeologi yaitu merangkum beberapa ilmu-ilmu bantu tadi. Terdapat 2 gagasan atau 2 teori utama dalam perkembangan arkeologi, yaitu sejarah budaya yang didukung oleh arkeologi tradisional dan proses perubahan budaya yang dianut oleh arkeologi baru atau disebut dengan arkeologi prosesual. Selain 2 teori atau gagasan utama yang telah disebutkan, terdapat juga beberapa gagasan atau teori-teori baru dalam arkeologi selama perkembangannya. Di antaranya ada teori pasca prosesual. Teori ini yang memberi peran kepada ide dan simbol kebudayaan masa lalu dalam melakukan eksplanasi atau penjelasan. Ada pula arkeologi kritikal, arkeologi konseptual interpretif, dan arkeologi prosesual kognitif. Menurut Tanudirjo, beliau mengemukakan bahwa hakikat kerja arkeologi yaitu sama dengan seorang pemulung. Nah, pemikiran beliau berawal dari kerangka pikir M.B. Siever tentang proses transformasi budaya. Kerangka pikir tentang proses transformasi budaya ini memiliki 2 konteks utama, yaitu konteks sistem dan juga konteks arkeologis. Di konteks sistem di sini yaitu lingkungan budaya yang masih berlangsung saat ini. Bab yang kedua yaitu perkembangan arkeologi di Indonesia. Di sini ada dua poin, yaitu perkembangan kelembagaan dan juga perkembangan keilmuan. Perkembangan kelembagaan arkeologi di Indonesia yaitu pada awalnya arkeologi di Indonesia lahir dari para sarjana filologi Belanda yang mengacu kepada kajian sejarah. Perkembangan keilmuan arkeologi yang ada di Indonesia. Jadi sejak tahun 1980-an, lingkup keilmuan keperbakalaan yang ada di Indonesia tidak hanya menyusun sejarah budaya manusia dan merekonstruksi pola kehidupan manusia pada masa lalu, tetapi juga menghasilkan dalil-dalil tentang hubungan tindakan manusia dengan budaya bendawi yang dihasilkan oleh manusia sendiri. Bab yang ketiga yaitu metode penelitian arkeologi. Penelitian arkeologi yang lengkap dan umum biasanya diselenggarakan atau dilakukan melalui 3 tingkat penelitian. Yang pertama ada tingkat penelitian observasional, kedua tingkat deskriptif, dan yang terakhir yaitu tingkat eksplanasi. Dalam metode penelitian arkeologi terdapat 3 tahapan. Yang pertama, tahapan penelitian. Di tahap penelitian ini ada 2, yaitu tahap pengumpulan data dan juga pengolahan data. Terdapat 3 teknik dalam tahap pengumpulan data, yaitu penjajakan, survei, dan juga ekskavasi. Nah, penerapan teknik yang berbeda-beda ini didasarkan baik dari sifat kontur maupun kondisi di lapangan. Hasil pengumpulan data yang berupa artefak atau benda alam yang diubah oleh manusia secara sebagian atau seluruhnya. Contohnya kapak, perimbas, keramik, manik-manik, dan sebagainya.
Sarkofag atau benda alam yang diduga telah dimanfaatkan oleh manusia, misalnya seperti tulang, arang, serbuk sari, atau contoh tanah. Dan yang ketiga yaitu fitur atau artefak yang tidak dapat diangkat dari tempat kedudukannya, misalnya makam. Artefak dan juga ekofag yang terkumpul harus segera dibersihkan dan dikonservasikan. Proses pengolahan data yang pertama yaitu dengan mengklasifikasikan artefak dan ekofag. Nah, pengklasifikasian awal bisa didasarkan atas kategori. Misalnya, dikategorikan berdasarkan gaya, bentuk, teknologi, dan sebagainya. Nah, setelah dikategorikan, kita bisa menggunakan 3 cara dalam pengklasifikasian awal. Yang pertama, dengan penomoran dan penginventarisasian berdasarkan kategori. Yang kedua, pengkatalogisasian dan pemilahan berdasarkan kategori. Yang terakhir yaitu dengan penyimpanan berdasarkan kategori. Setelah diklasifikasi, selanjutnya adalah proses perekaman data, catatan, gambar, pemetaan, dan sebagainya itu dihubungkan atau dirujuk silang dengan proses pengklasifikasian awal. Nah, proses pengolahan yang terakhir adalah pembentukan arsip catatan, arsip lapangan atau ekskavasi, katalog, gambar, foto, serta film. Tahap yang kedua yaitu tahap analisis dan rekonstruksi kebudayaan. Tahapan akhir dari metode penelitian arkeologi yaitu tahap pelaporan dan publikasi. Tahapan ini merupakan konsekuensi yang wajib dilakukan oleh setiap peneliti arkeologi sebagai pertanggungjawaban mereka terhadap penelitian yang dilakukan. Nah, tahapan ini bertujuan mensosialisasikan hasil-hasil penelitian dengan sasaran masyarakat ilmiah dan masyarakat umum. Nah, pemasyarakatan hasil penelitian arkeologi dapat berupa publikasi dalam bentuk buku atau pameran, juga dapat berupa visual, yaitu berupa hasil foto-foto arkeologi dan aktivitasnya, serta audio visual dalam bentuk film dan sebagainya. Dan juga dapat berupa cybermedia atau berupa homepage. Bagian terakhir atau bab terakhir dalam video penjelasan arkeologi ini yaitu ekskavasi. Nah, ekskavasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui penggalian tanah yang dilakukan secara sistematis untuk menemukan sesuatu atau himpunan tinggalan arkeologi dalam situasi in situ. Jadi, singkatnya ekskavasi adalah penggalian tanah di daerah peninggalan arkeologi. Jadi, itulah rentetan yang dapat saya jelaskan dalam video penjelasan tentang arkeologi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.